Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, sharing, dan diskusi mengenai pokok bahasan tata tertib pemilihan mandataris Musang. Apa itu Musang? Yakni singkatan dari musyawarah anggota. Kegiatan ini akan kita laksanakan setiap 1 tahun sekali. Karena kegiatan ini akan menentukan dan memilih komandan yang baru untuk kemajuan PMR SMK 3 Bandung ke depannya ya. Jadi mau nggak mau prosedurnya, tahapannya harus bisa kalian kuasai dengan baik agar ketika persidangan berlangsung dapat kalian kendalikan atau kalian atur dan pimpin dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai sini cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita masuk ke lembar selanjutnya. Nah guys, tata tertib pemilihan mandataris Musang ini masuk di pembahasan sidang pleno ketiga. Nah, mau nggak mau nanti presidium harus bisa membawakan persidangan dengan tertib, aman, dan lancar. Untuk tata tertib pemilihan mandataris Musang, di sini ada beberapa pasal, bisa kalian lihat di monitor. Yang pertama, pasal 1 membahas tentang kriteria calon. Pasal 2 membahas tentang prosedur pencalonan. Pasal 3 membahas tentang prosedur pemilihan. Oke, sampai sini cukup jelas? Kalau cukup jelas, akan pindah ke lembar selanjutnya. Nah, untuk pasal 1, pembahasan tentang kriteria calon. Pasal 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup jelas ya guys. Yang kedua, terdaftar sebagai siswa-siswi SMKN 3 Bandung tahun ajaran 2021-2022 dibuktikan dengan saksi dan atau kartu identitas. Cukup jelas. Yang ketiga, warga negara Indonesia dikuatkan dengan kartu identitas atau saksi. Cukup jelas. Yang keempat, berpengalaman dalam berorganisasi intra maupun ekstrakurikuler minimal 1 tahun dibuktikan dengan keterangan saksi. Ini cukup jelas ya guys. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Keenam, terdaftar sebagai anggota PMRC titik 061 unit SMKN 3 Bandung, dikuatkan dengan KTA dan atau keterangan saksi. Ini cukup jelas. Yang ketujuh, belum pernah melanggar aturan akademis di lingkungan SMKN 3 Bandung dengan mengajukan saksi. Cukup jelas juga. Kedelapan, calon adalah anggota PMR C.061 unit SMKN 3 Bandung yang hadir pada saat sidang online berlangsung. Cukup jelas. Kesembilan, tidak sedang menjabat ketua di organisasi ekstrakurikuler lain. Nah, di sini maksudnya kalian itu harus fokus ya. Fokus di sini maksudnya kalau kalian sebelumnya sudah menjabat ketua di sekolah lain, berarti kriteria calon yang sedang dilakukan verifikasi oleh Presidium 3 berarti kalian dinyatakan gugur, tidak bisa dinyatakan sebagai kriteria calon menjadi komandan PMR ya, karena di sini kriterianya tidak menjabat ketua di organisasi ekstrakurikuler lain. Oke guys, sampai sini cukup jelas ya. Ke-10, bersedia dicalonkan. Oke, cukup jelas. Pasal 2, prosedur pencalonan. Ke-1, bakal calon adalah anggota PMR yang mencalonkan diri dan atau dipilih
oleh peserta sidang secara online menggunakan perangkat Google Form. Cukup jelas. Kedua, satu orang peserta musyawarah anggota mencalonkan 3 nama atau orang bakal calon yang berbeda. Jadi nanti satu peserta forum itu mencalonkan bahasanya komandan, tapi dengan 3 nama yang berbeda. Ya nggak boleh sama. Contohnya Ani misalnya gitu, nggak boleh. Jadi harus bervariasi. Misalkan Ani, Bayu, sama Cica, misalkan seperti itu. Jadi nggak boleh sama. Oke guys, cukup jelas ya. Ketiga, bakal calon dinyatakan sah jika mendapatkan 3 suara peserta yang hadir. Di sini maksudnya, tadi kan kalian sudah memilih ya 3 nama yang berbeda. Nah, nama-nama yang kalian pilih itu tidak boleh lebih jadi 4 jumlahnya atau jadi 2, harus tetap 3, itu baru boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya jangan semuanya sama. Misalnya Ani, nggak boleh, jadi harus diacak ya. Namanya misalkan Andri, kemudian Susi, kemudian Chandra. Nah itu boleh karena posisinya itu nggak sama ya. Dan yang ketiga, nama-nama yang kalian pilih itu bakal calonnya memang ada di ruang sidang, bukannya di luar ruang sidang. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya guys. Keempat, presidium sidang memanggil setiap bakal calon yang diajukan untuk diverifikasi berdasarkan kriteria. Nah nanti presidium itu memanggil bakal calon. Nah, bakal calon tersebut akan ditanya-tanya di pasal 1 ya, tentang kriteria. Oke, cukup jelas. Kelima, bakal calon yang lolos verifikasi dinyatakan sah sebagai calon mandataris. Nah, ini yang tadi ya guys, masih ada hubungannya di pasal 1 tentang kriteria. Kemudian keenam, pemilihan bakal calon menggunakan perangkat Google Form dan menggunakan perangkat token anggota atau pelatih. Nah, karena waktu sebelumnya ini kita online, berarti akan harus ngasih kode-kode ya tentang isinya itu nama-nama kalian supaya nggak ribet gitu nanti ketika milihnya. Dan perangkat yang kita gunakan itu Google Form. Oke. Nah, untuk di tahun sekarang apakah kita menggunakan online atau offline? Nanti kita kondisikan, nanti kita belajar lagi cara-cara lainnya. Oke guys. Sampai sini cukup jelas ya untuk poin nomor 6. Ketujuh, jumlah pemilihan bakal calon akan masuk ke email pelatih dan hasil perolehan akan disebarkan dan dipublikasikan ke grup PMR dalam bentuk screenshot, Word, atau PDF. Nah, nanti ketika pemilihan bakal calon, otomatis nanti kan kita olah berdasarkan sistem ya yang kalian dan akan buat. Kemudian nanti sistem ini ya akan sebar ke kalian dalam bentuk link. Nah, nanti kalian milih deh siapa bakal calonnya gitu ya, karena kan kita versi online gak ketemuan kan, jadi mau gak mau kita manfaatkan link yang ada, kita masukkan nama-namanya, dan nanti hasil akhirnya akan sebar dalam bentuk bisa screenshot, Word, atau PDF untuk mengetahui siapa bakal calon tersebut. Oke guys, cukup jelas ya. Kalau memang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke lembar selanjutnya. Nah ini guys, pasal 3 prosedur pemilihan. Yang pertama,
calon mandataris musyawarah melakukan kampanye dengan waktu yang ditentukan. Kemudian nanti calon mandataris akan melakukan kampanye plus pandangan umum, ya. Untuk masalah waktunya nanti ditentukan kemudian oleh presidium sidang plus forum. Kedua, pandangan umum terhadap calon mandataris musyawarah anggota PMR C.061 unit SMK 3 Bandung dengan sistem yang ditentukan kemudian. Nah, nanti sistemnya sama guys, yang ngatur dari presidium plus peserta forum. Ketiga, pemilihan calon mandataris berdasarkan tata tertib pemilihan mandataris PMR C.061 SMK 3 Bandung poin 11 tentang pengambilan keputusan. Nah, di dalam prosedur pemilihan ini masih memiliki keterkaitan dengan tata tertib, ya, khususnya tentang pengambilan keputusan di poin 11 di tata tertib. Oke, sekali lagi akan tekankan prosedur pemilihan ini memiliki hubungan dengan tata tertib pemilihan mandataris, ya. Poin 11 tentang pengambilan keputusan. Oke. Poin-poinnya apa saja silakan kalian cek di video sebelumnya, oke. Nah, ini cukup jelas ya guys. Keempat, kampanye balon virtual menggunakan Google Meet dan bakal calon tidak boleh mendengarkan atau melihat atau menyimak monitor musang di HP atau monitor lainnya sampai dengan waktu ditentukan. Oke, cukup jelas. Jadi nggak boleh lihat, nggak boleh nyontek nanti visi misi orang lain. Oke, harus visi misi versi sendiri. Oke guys, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas atau masih bingung sampai sini dari pasal 1, 2, 3, silakan kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian yang dapat Akang sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.